Halo, saya dengan Edward Limbong. Saya seorang suami, seorang ayah, dan seorang pilot dan juga hamba Tuhan. Kata orang saya YouTuber, tetapi saya mantan bajingan. Gue lahir di Rumah Sakit Budi Kemuliaan, Jakarta, tanggal 25 Maret, tahunnya nggak usah lah ya. Bokap gue tuh seorang abdi negara, sekarang sudah almarhum, dan nyokap gue ibu rumah tangga. Gue anak kelima dari 7 bersaudara, dan kebetulan waktu gue lahir di Rumah Sakit Budi Kemuliaan itu pas jam 12 malam, mati lampu, jadi diceritakan waktu itu agak horor sedikit. Dan dengan kejadian mati lampu itu, keluarga gue pada bilang, wah kedepannya masa depan lo bisa gelap juga nih, bisa kelam. Nggak taunya kejadian loh. Dan sampai saat ini rumah sakit ini masih berdiri. Disinilah dimulai kehidupan gue lahir di tempat ini. Dan setiap gue lewat di tempat ini, gue selalu cerita sama anak gue. Dan sampai dia bosen ngedengerinnya kalau gue ceritain ini rumah sakit tempat papa lahir. Disinilah tempat saya bersekolah, di ACC ini, di Menteng Dalam, di daerah Tebet. Sekolahnya sampai sekarang masih belum berubah, masih ya seperti ini aja, kelas-kelasnya juga masih sama. Dan juga bermula di sinilah saya menjadi anak yang nakal. Aduh, kalau ingat zaman-zaman dulu sekolah ini, cuma ada 2 hal yang gue selalu ingat. Bolos, berantem. Bolos, berantem. Dan akhirnya gue pernah juga digampar sama guru gue. Ini kelas gua waktu dulu guys, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, dimana waktu kecil menghabiskan waktu di sini nih. Bahkan gue sering nyewa motor, karena nggak boleh naik motor sama bokap gue nyewa motor, gue ikut motocross. Pernah satu hari gue kecelakaan, dan kepala gue robek 10 jahitan di sini. Akhirnya gue pegang sendiri, gue bawa ke puskesmas dan dijahit di puskesmas. Itu pengalaman yang sulit dilupakan. Dan juga berkelahi, kalau gue tunggu di depan jembatan di tempat gue duduk ini. Nah, disinilah gue sering berantem dengan siapapun yang menantang. Guys, gue di sini nih sering nungguin orang kalau mau berantem pulang sekolah di Jalan Kiai Haji Ramli nih guys. Sudah itu kalau gue bolos, gue sering bolos di Pasar Tebet, itu di toko komik. Di toko komik itu dari mulai pagi sampai tutup siang. Beberapa hari kemudian gue nongkrong di tempat orang jual-jualan, ada gambar tempel apa, dan orang yang menjual dagangan itu pernah membawa gue ke daerah Sanfur di Tanjung Priok. 2-3 kali gue dibawa ke sana, gue nggak tahu maksudnya dia apa. Akhirnya dia pulang lagi, dia ketemu dengan orang-orang dewasa di sana, 2-3 orang, gue cuma liatin aja, dibawa pulang. Baru gue tahu sekarang, waktu itu dia mungkin berniat jelek sama gue. Dan waktu itu karena gue dikerasin, gue di rumah tuh suka ngelawan, dan gue suka sikat aja apa yang ada, gue timpe-timpein semuanya. Bahkan umur 12 tahun tuh gue pernah nimpe uang bokap gue sampai 800.000 guys pada waktu itu. Gue pakai buat sewa motor, buat main ice skating dulu, terus buat beli-beli barang yang gue suka aja. Sampai akhirnya ketahuan. Bahkan perhiasan ibu gue tuh gue sikat semua, berlian banyak banget yang gue ambil, gue jual. Akhirnya penada-penadanya ditangkap sama bokap gue. Dan walaupun waktu sekolah itu gue kehidupannya sangat bandel ya, sangat nakal, tapi sampai hari ini kita masih sering reunian nih.
anak-anak sekolah ASIS itu kita punya grup WhatsApp. Terus juga ada juga beberapa teman gue yang sudah meninggal, tapi banyak juga teman-teman gue yang berhasil. Seperti contohnya ada menteri, ada anggota dewan, ada juga pengusaha konglomerat yang berhasil. Tapi tetap kita sampai hari ini masih kompak, masih sering reunian. Disinilah gue tinggal nih, di daerah Tebet ini. Dari tahun 72, sudah pindah dari Pekanbaru langsung masuk ke Tebet, gue tinggal di sini, Tebet Barat. Terlalu banyak kenangan, bahkan juga memori yang gue ingat di daerah Tebet ini. Dari mulai gue melakukan kenakalan remaja sampai kejahatan. Guys, dari tahun 72 gue tinggal di sini, Tebet Barat 6, nomor 17. Ini dia. Itu kamar gue. Kalau gue pulang, manjat sini guys. Loncat, naik ke atas. Kalau pulang subuh, bisa juga dari belakang situ. Dari belakang sini manjat, ada pintu itu naik ke atas. Disinilah banyak kenangan gue di tempat ini. Dari mulai gue nakal, bandel, sampai melakukan kejahatan-kejahatan yang besar. Bahkan juga dulu gue sering berantem lah sama tukang beca, sama tukang-tukang parkir di pasar, itu semua kenal sama gue. Dan gue dikenal dengan nama Sudung. Tapi Sudung itu udah mati sekarang. Dan juga banyak orang, khususnya kalau lewat dilihat ada gue, dia langsung menghindar, dia avoid lagi, dia nggak mau lewat jalan itu. Oh, kampung, Ibu? Ibu lagi tidur. Tidur ya? Udah punya anak berapa? Ini anakku satu perempuan. Oh, anaknya satu. Ingat minum zaman dulu teh botol guys. Mak cewek dari dulu. Nama saya siapa, Bu? Dulu Mas Sudung. Tapi sekarang siapa? Diganti. Enggak. Dengan rada bandel dulu mah. Oh gitu. Iya. Nggak Tapi pernah bayar, sekarang ya? mah udah tua, udah berubah, udah bagus. Karena lah ngariung bae riungan gitu, ngobrol-ngobrol sama Mas Eko, Sianto. Tapi ini mah orangnya baik nah, nggak sombong lah, ke orang mah biasa, orang gembel juga masih suka nanya, suka ngobrol. Peduli orangnya. Iya, dari sampai sekarang nggak sombong lah, nggak lupa gitu. Karena semenjak gua SMA itu, gue punya kelakuan itu, kebiasaan yang buruk, suka pulang dalam keadaan yang tidak baik, bahkan juga sampai membawa teman-teman gue rame-rame gitu di daerah itu, kadang-kadang membuat kekacauan. Jadi banyak orang-orang di sekeliling situ, di daerah Tebet khususnya, banyak yang tidak suka sama gue. Gue lulus pilot tahun 87, gue masih tinggal di Tebet ini. Waktu gue terbang di Burak, di Sempati. Nah disinilah kehidupan gue yang sangat kacau. Waktu itu gue kehidupan malamnya sangat parah. Dan juga ya sudah berkeluarga, gue juga kehidupannya bukan lebih baik, bahkan lebih parah lagi. Disinilah dunia gue. Kehidupan malamnya sangat parah. Dari semua kalangan gue nongkrong di tempat ini, bahkan gue hampir mati di tempat ini. Bukan
bukan hanya sekali, tapi beberapa kali gue hampir mati di tempat ini. Gue nggak pernah pulang, tinggal di sini. Bahkan gue selalu nginep di Hotel Princeton Park ini. Tempat gue di Mangga Besar. Dulu kalau abis dari zona atau dari Asmat, lanjut sini di Atlanta di atas. Sekarang udah tutup guys. Dan kalau udah berapa hari nggak ini, gue makan sup kentang di sini nih, di Kentucky ini. Nah, kalau gue sama teman-teman gue nongkrongnya di situ selalu di Hotel Princeton Park ini. Hotel Princeton Park di sini yang sampai sekarang masih, tapi udah nggak begitu ramai kayak dulu. Kalau dulu di sini ya, ini ya guys, jadi memori zaman dulu. Tapi tetap aja bersyukur sampai hari ini masih bisa datang lagi berkunjung ke tempat ini, Princeton Park ini dia hotelnya. Gak ada perubahan, masih seperti itu. Sampai udah di kepala gua dikasih todongkan seperti ini, tapi akhirnya nggak berhasil. Itu yang gue ingat sampai hari ini. Di dunia malam di tempat gue ini, gue pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan itu bukannya sehari, 2 hari, sampai berhari-hari, bahkan sampai seminggu. Gue pindah dari zona, habis itu ke Asmat, dari Asmat pindah ke tempat ini, Atlanta. Dulu disinilah tempat berkumpulnya seluruh orang-orang di Jakarta ini. Habis itu lanjut, kadang-kadang gue pindah ke Hayes. Nah, di Hayes ini gue hampir juga beberapa kali dibinasakan sama orang-orang di sini. Tapi ada satu orang yang menolong gue, memanggil keluar. Akhirnya gue dibawa ke mobil, bahkan sampai mobil gue diperiksa. Dibuka bagasi semua, apakah gue membawa sesuatu waktu itu. Ada beberapa orang yang berjasa sama gue. Salah satunya Fitra, dia sekarang udah jadi ustadz di Bogor. Dan juga Prasetyo. Pernah sekali waktu itu gue lagi dalam keadaan mabuk, terus ada masalah, gue jalan sama temen gue juga tuh, pilot namanya Edi. Gue ambil gelas bir yang besar itu, gue lempar ke dance floor, orang lagi dance floor semua itu satu dance floor di zona itu bubar. Gara-gara gue lempar gelas bir ini. Dulu itu gue selalu bilang otak gue nggak ada di dalam kepala, otak gue di luar kepala. Jadi hal-hal yang kematian itu udah selalu dekat dan gue nggak pernah takut. Dan waktu gue pindah dari zona ke Atlanta dalam keadaan yang mabuk, gue bawa mobil ngebut. Waktu itu persis di lampu merah di Gajah Mada itu ada taksi lagi berhenti, gue tabrak dari belakang dan akhirnya gue kecelakaan. Dan disitulah gue akhirnya dibawa ke rumah sakit. Dan pada akhirnya sudah sekian lama gue main di tempat ini, tinggal di Princeton Park ini. Anak istri gue sudah meninggalkan gue, tapi karena sesuatu hal yang ajaib dia kembali lagi. Akhirnya gue bertobat dan ketemu dengan Tuhan secara pribadi. Wah, gila ya. Dulu gue di sini hampir tiap malam dan juga jarang pulang, jarang tidur, terus ya main sama anak-anak sini deh, orang-orang dari timur, semua teman-teman yang nggak pernah pulang lah. Makanya alhamdulillah sekarang masih bisa berkunjung ke tempat ini, ngelihat tempat ini masih seperti dulu, tapi udah nggak ada lagi, udah tutup semuanya.
semua setelah kejadian ini yang gue alami, tahun 2000 itu gue pindah dari Tebet ke Arteri Pondok Indah, Jalan Tanah Kusir 2. Disinilah gue memulai hidup baru gue bersama istri dan anak gue. Dan gue mulai berusaha merubah semua sifat, karakter, dan juga kehidupan gue. Pengalaman hidup adalah pelajaran yang paling berharga yang tidak bisa kita dapatkan dari manapun. Apa yang gue alami ini bukannya gue aja yang pernah mengalami, tapi banyak orang yang pernah mengalami, bahkan ada yang lebih buruk, the worst daripada yang gue alami. Tapi satu hal, kalau kita mau hidupnya berubah, pasti ada jalan keluar. Bagaimana caranya? Caranya kita harus punya mindset yang baru, karena kita harus berpikir yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Setiap hari kita bangun tidur, kita harus bersyukur. Kalau kita mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup ini, pasti semuanya akan diubahkan. Tapi kita harus ambil bagian dan mau berubah. Karena pergaulan yang buruk itu yang kita lakukan, itu merusak kebiasaan-kebiasaan yang baik yang kita dapatkan selama ini. Kalau kita mau berubah dan berhasil dalam hidup ini, kita harus konsisten dan punya integritas. Jadi, semua orang bisa berubah.